Janita di bagasan bason Imasia 2 Timotius 3 ayat 10 Rodi ayat 10 itu. Jalan di itu ada tema namun surat di Almanak Niburiata di Dokdodisi Bobasuna Sabulau Nadinggan Manang di bahasa Indonesia dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ingin berdoa bagasan kota Yesus Kristus. Amangina ada untuk sahalak penginjil, sahalak teolog na terkenal na juru Imana Margoa VL Modi. Jadi di bagasan Janita ni si Modio namanya ia ada di dokon. Ia pula di dokon na sida yang go dibeli dan pula sekedar memberi informasi alai ikon adongdo transformasi yang go hatan debata dada pula sekedar mengalihkan informasi alai ikon adongdo warna transformasi atau perubahan. Jalan mungkin namanya mulut tadi baju marpangat tusio mana pikir mulut yang gua alkitabon mulut yang gua biberon mulut sekedar memberitahu informasi sabdindoi imam makite perjanjian lama do perjanjian baru songon dia penopang di debata songon dia bangsa Israel keluar serta Mesir songon dia hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus songon dia nama mati di Tuhan Yesus Kristus mulut sekedar informasi alai di panakasion di pangakusion dan adung hata transformasi artinya cuma hanya sekedar untuk pemikiran dia sendiri untuk menambah wawasannya alai molo DL Nuliman Dokon setiap orang percaya nama jahat hata di debata nama nahiman hata di debata ikut adong doa mengingat warna transformasi memang yang dinamakan transformasi tidaklah selangsung pesat melainkan bertahap. Jalan mengingat nanain tapai baiba di bagasan Janita di Obason Janita di bagasan Mingguan ima tadi itu Apostel Paulus nama ngalehon rohana ima dinalau melayani Tuhan Yesus Kristus nama ngalehon diri ngalehon pikiran ima dinalau mengajari Timotius anak nanyasana asa adong estafet dalam penginjilan alai nampe di tiki pelayanan ni Apostel Paulus sama di bagasan penjara oleh daging nasabindo penjara alai yang gotot dina yang go semangatna dan terpenjara. Dia tetap mengeluarkan surat, dia terus memberi nasihat, dia terus memberikan pengajaran kepada Timotius supaya Timotius diperlengkapi, asal Timotius diperlengkapi berbagai macam pengajaran supaya dia disiapkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Jadi menurut kabarnya begini, so dia perdalannya Apostel Paulus macai hajid do, macai parir do, jalan macai gamul do mulut aja mengingat di ulang yang Apostel dia merasakan bahwasanya dalam melayani firman Tuhan di Madinah Laut para rapor hatani debata dia dikatakan hampir mati rasanya alai adung dosa ada mual adung dosa ada hal aneh sidio purna investasi jangka panjang asa boy nasida bongo Tuhan Raja ini debata kita hanya nolong di bagasan kota Yesus Kristus amanina macet takas betabuto bahwasana si Timotius imasa halak naposo naniasian ni Apostel Paulus ala di ida Apostel Paulus do dia haporseal ni Timotius di ida Apostel Paulus do dia parohau ni Timotius sian ibadah dana Allah memang sian dana si Timotius nunga dipelihara nunga diperlengkapi dan tua-tua ima unike do opuna nama gua Lois kita hanya holongan di
masa Apostel Paulus umur 5 sampai dengan 12 tahun itu dinamakan sebagai masa-masa golden age, umur emas. Karena pada masa usia ini seseorang anak dapat mengingat dengan jelas bagaimana suatu pengajaran, bagaimana suatu pembentukan dari karakter yang dibentuk oleh orang tua itu sendiri. Karena mulai daripada umur tersebut itu merupakan pembentukan fondasi atau karakter mula-mula. Karena pada masa umur itu otak anak sangat responsif terhadap yang namanya stimulasi dan pengalaman, sehingga dalam jangka umur tersebut sangat diperlukan yang namanya peran orang tua. Peran orang tua sangat diperlukan untuk mendampingi, untuk memberikan pengajaran, untuk mengarahkan dan membimbing. Terlebih pengajaran akan firman Tuhan. Jala onma dan yulani si unike dohot muni si Timotius nomor 2 si Lois. Di akar pengajaran Apostel Paulus di hokop si Paulus dosi Timotius jadi perlengkapi bohama asa hot haporsiauni si Timotius bohama asa diperlengkapi dengan sedemikian rupa. Ima dinalau mangulahon aka ulami debata iman mamaritahon hatani debata. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita telah membaca yang menjadi sangat titik fokus bagi kita dalam khotbah saat ini. Mari kita sama-sama mengingat melihat di ayat 16, demikian dikatakan. Ainasa surati sinihatoni debatado jala hasea memudai mamicang pautiuliwon manugu di bagasan hati dora. Dunga cetak kastaboko bahwasana adung do opat. Ada 4 manfaat dari kitab suci. Yang pertama dikatakan dalam bahasa Indonesia ialah mengajar. Yang kedua ialah menegur. Yang ketiga memperbaiki. Dan keempat mendidik di dalam kebenaran. Lalu apa artinya dalam mengajar? Sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, satu-satunya sumber ajaran yang benar, satu-satunya sumber ajaran yang dapat dipercayai di dalam satu agama Kristenan yaitu adalah kitab suci. Karena di kitab suci adalah kitab yang diilhamkan oleh Allah seperti yang dia katakan ayat 16 tadi. Ayat nasa surati sinihaton debataru. Paulus mengajarkan hal ini penting agar Timotius dapat menghadapi ajaran sesat dan mengajarkan yang benar. Paulus membuka hal ini supaya setiap orang yang membaca firman Tuhan ini dapat bermanfaat untuk mengajari. Tidak hanya mengajari dirinya sendiri, tetapi mengajari apa yang ada di dekat dia, apa yang ada di dalam diri dia. Dari contoh kecil yaitu adalah keluarga. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan peran orang tua sangatlah penting dalam mengajari, terlebih pengenalan akan firman Tuhan. Karena dalam tradisi Ibrani, tradisi orang Yahudi, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi setiap anak. Lalu yang kedua dikatakan, manfaat dari firman Tuhan, kitab suci adalah menegur. Manfaat dari kitab suci adalah menegur. Kalau kita sama-sama membuka Amaniman di Matius 22 ayat 15. Matius 22 Matius 12 ayat 15 itu kon dosa menang. Alai molo mardosa dengan mi topo jala ajari ibana olak kam kedua molo ditanyoko dapat bodo ibana gade dungamu usir. Sangat jelas dikatakan di dalam etika menegur seseorang, firman Tuhan mengatakan hanya 4 mata. Olak kamu berdua artinya monologis jadi amangina artinya pailamu namanya. Molunga adong rasai dari bagasan dinalau menegur senakan ini yang jelas. Dan adong warna halubau iroha alai olat haji iroha do na adong artinya dan
ulan sahalak na perlu dipareahi gebetabbat. Sesuai dengan pengajaran firman Tuhan, dinalau paingoton hasalaon ni dulurma, dinalau pas ingoton akka dosa didongata ikon sesuai dengan konteks firman Tuhan, molak kamu berdua asa benar. Asa supaya seseorang tadi dapat menerima, supaya seseorang tadi dapat ditegur dan hatinya didapat diselami. Lalu bagaimana kalau kita melihat manfaat dari firman Tuhan yang ketiga, yaitu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk memperbaiki. Kitab suci itu untuk mengoreksi kita dari perbuatan dosa kita dan kesalahan kita, sehingga kitab suci itu bisa kita lambangkan seperti cermin. Ketika kita melakukan hal yang salah menurut kita, mari kita bercermin sesuai dengan apa yang tertulis. Ketika kita melakukan setiap pelanggaran, mari kita bercermin dari setiap hukum Taurat yang boleh sudah kita ingat mungkin atau telah kita baca. Di manakah titik kesalahan kita? Di manakah semua yang ada yang salah pada kita? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Artinya mulu malas sebelum kita mengingat di dalam macam tadi dibata, maka kita adalah orang yang paling sial. Karena jelas 2 Timotius 3:16 tadi dikatakan 4 manfaat firman Tuhan: mengajari, menegur, memperbaiki, dan yang terakhir adalah mendidik di dalam kebenaran. Menurut saya sinuanya mengingat sangat banyak pendidikan, sangat banyak pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kitab suci mendidik dalam kebenaran, artinya orang percaya dituntun untuk memiliki karakter benar, jujur, dan bertahan dalam kebenaran Allah, walaupun konsekuensinya yang harus dijalani. Sama dengan dalam mengikut Yesus, kita tidak pernah dijamin yang namanya kemewahan, kita tidak pernah dijamin yang namanya hal-hal yang mengenakan diri, tapi kesengsaraanlah yang pertama menjadi jantung kita. Tetapi ada hal yang perlu kita kutip, dan kita akan dibahagiakan hingga sampai dengan akhir. Orang Tuhan dalam dibagasan Tuhan Yesus Kristus, sude akapu dan dinodami Paulus tu Timotius adalah perbuatan yang baik untuk mengingatkan, untuk memperlengkapi Timotius di dalam setiap perbuatan baik dan pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita fokuskan kepada mengingat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian: asari pashala di batak bobas nasa ulau nadinggan. Asari pashala di batak, kalau dalam bahasa Indonesia ungkapan manusia kepunyaan Allah, ini berasal dari bahasa Yunani yang dikatakan hoto theos anthropos. Hal ini merujuk kepada setiap orang percaya adalah kepunyaan Allah, melalui perantaraan kitab suci yang diperlengkapi dan yang disempurnakan oleh kitab suci untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan kebaikan. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus tetapi dia tidak melakukan perbuatan baik adalah bohong. Sebab iman tanpa perbuatan adalah, artinya setiap orang percaya harus melakukan perbuatan baik. Itu adalah hal yang berkesinambungan, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang berkesinambungan. Jalan mulut aja sih maimo. Mace takas do, mace jojo dojo, madina lau mangulan akan ada enggak dina lau mangurupi akadungan na. Manida dunga kudui, manida keluarga kudui, manida yado ditolong nesida al. Artinya di dalam melakukan perbuatan baik kita mengharapkan yang namanya pamrih, kita mengharapkan yang namanya balas budi, kita mengharapkan namanya timbal balik. Tetapi firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 33 dikatakan demikian: alai anggo dibaik kamu nadenggan ku akasibai nadenggan ku hamu
barulian dia may dihamu nak akka perjahati somonido pambahenanda. Kalau kita hanya membantu, kita memberikan perbuatan baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah bedanya dengan penjahat? Bukankah mereka melakukan demikian? Itu firman Tuhan yang mengatakan dengan tegas. Artinya ketika kita ingin melakukan perbuatan baik, jangan tebang pilih, jangan memandang siapapun. Lalu tubuh ada sukun-sukun di kita. Apa landasan kita untuk berbuat baik? Ahadul kira-kira menginang landasan tak dinalau mengulang akan juga. Mungkin ada yang mandokon asal tujuannya ajon, asal dino tahu. Mungkin ada yang mandokon ala burjuna sida ulau mana burju tujuanas. Mungkin ada yang mandokon karena dia adalah keluarga saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 dikatakan maroha kolong magita ala ibana jumolo maka kolong kita. Artinya siapa dinalahong mengulang akar ulau nadikan untuk melakukan setiap perbuatan baik. Ingatlah, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Artinya kita melakukan perbuatan baik hanya untuk karena Kristus, bukan untuk orang lain, bukan mengharapkan pamrih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini, kiranya kita senantiasa diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kiranya senantiasa kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Mari kita sama-sama ingat bahwasanya ada 4 tugas, 4 manfaat kitab suci Jalan Parjolo gitu penakani Imam Mamudai. Dapat 2 pemamicang, dapat 2 pauyuhon jalan parkudi manogunogu ibagasan adiboran. Artinya sudah isi yang mengenang sudah naik kita dapat holan mahite hata di debatado, holan mahite majaha hata di debatado, alaniaha alahita halakni debatado. Kita adalah orang-orang kepunyaan Allah karena kita adalah orang yang percaya dan senantiasa kita diperlengkapi untuk perbuatan baik supaya iman kita tidaklah sia-sia, supaya iman kita tidaklah mati melainkan senantiasa dimenangkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita bernyanyi.